Ini yang satunya udah sebesar hampir 1 jempol, kok ini stagnan. Sebenarnya apa yang terjadi? Nanti kita bahas. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Crab. Selamat beraktivitas, terutama bagi subscriber ataupun viewer dari Kurnia Crab. Jadi beberapa hari ini ada yang masih menanyakan tentang kenapa sih anggur ini kok ditanam dalam beberapa bulan pertumbuhannya lambat, atau bisa dikatakan stagnan, atau juga kok udah bertahun-tahun belum berbuah. Nah, nanti kita simak gimana penanganannya dari anggur yang pohon anggur yang stagnan ataupun anggur yang susah untuk berbuah, ataupun batangnya ini pertumbuhannya hanya panjang, cuman tetap batangnya masih kecil, hanya memanjang. Nanti kita bahas kemungkinan semua itu biasanya terjadi karena kurangnya unsur hara yang diperlukan tanaman. Oke, nanti bisa kita lihat bagaimana caranya. Oke, ini akan kita lihat salah satu anggur yang stagnan atau pertumbuhannya kurang baik. Nah, ini kenapa bisa terjadi di sini seperti ini? Ini terutama yang jelas pemupukan kurang rutin, kurang terawat. Jadi rata-rata kalau yang stagnan itu kurang kerawat dalam arti segi pemupukannya atau suplai airnya kadang berlebih. Nih, bisa kita lihat. Jadi rata-rata yang pernah mengirimkan WA ke saya, cabangnya itu tidak fokus satu batang seperti ini. Jadi usahakan kalau mau pertumbuhannya maksimal, batang itu fokus satu aja pertumbuhannya. Jadi yang lainnya seperti ini dihabiskan. Jadi ada juga yang meminta pendapat, pernah saya anjurkan untuk memangkas, katanya sayang, ini udah saya biarin biar banyak batangnya. Nah, jadi kalau untuk batang primer usahakan hanya satu yang tumbuh, yang lainnya harus dibersihkan. Nih, kelihatan sekali kalau batang stag itu dia masih kecil tapi batangnya udah coklat atau mengeras. Sebenarnya ini juga nanti bisa normal kembali dengan catatan pemupukannya harus rutin, terutama banyaklah pemupukan di unsur kaliumnya agar batangnya pertumbuhannya bisa bagus. Terus jangan lupa biasanya kalau terkena jamur ini langsung lakukan dengan penyemprotan fungisida. Jadi fokus satu batang, yang lainnya harus dibuang, dan penyiraman pun terutama media jangan terlalu basah. Kadang-kadang terlalu basah ini awalnya karena kebanyakan pupuk kandang atau kompos. Nah, itu juga kurang bagus karena nanti akan menimbulkan jamur. Nah, ini memang selama ini tidak terawat, jadi seperti ini stagnan. Nanti kita lihat, kita bandingkan dengan yang terawat dengan baik seperti ini. Jadi jangan ragu untuk memangkas, bisa dibilang
jangan sayang untuk memangkas. Kadang sayang ini mau saya pangkas karena pengennya cabangnya banyak, buahnya banyak. Betul, cuman nanti percabangan yang banyak bukan di batang primernya. Kita utamakan satu, dan nanti cabang sekundernya ini, misalkan kita bikin 4, dari 4 inilah yang kita pelihara. Seperti ini. Ini batang udah tua, cuman kan walaupun kalau tidak terawat tetap dia jadinya ya stagnan, tidak ada pertumbuhannya. Apa mau berbuah, tetap mau berbuah, cuman kan buahnya tidak maksimal. Tuh ada buahnya, ini jenis akademik, buahnya tetap ada, cuman kan tidak maksimal dibandingkan dengan yang tidak stagnan. Dan ada juga yang bilang nanti kok batangnya ini kecil gitu ya, kecil cuman memanjang gitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau batangnya kecil seperti ini. Bisa kita lihat ini kan batangnya masih kecil, dia udah menua. Yang penting kita fokus tumbuh satu. Cabang-cabang yang di bawah kita buang, setiap tumbuh kita buang. Nah, nanti dia akan besar dengan sendirinya dengan pertumbuhan batang sekundernya yang bagus. Jadi kalau perawatannya nanti udah bagus, dengan sendirinya dia akan membesar. Jadi jangan takut kok batang saya ini kecil nggak besar-besar gitu. Jadi yang penting ini dibersihkan dari tunas-tunas yang tumbuh biar dia fokus pertumbuhannya ke atas. Kalau yang di atas sudah mau subur, daun udah mau melebar, insya Allah batangnya akan ikut membesar juga. Oke, kita lihat yang pertumbuhannya sempurna, bisa dikatakan normal. Ini kita lihat pertumbuhannya yang normal. Nah, ini seperti ini. Jadi batang juga masih muda. Ini kalau ada tunas harus buru-buru dibuang biar pertumbuhannya fokus tumbuh ke atas. Ini jadi anggur ini walaupun udah kita pangkas berpuluh-puluh kali, tetap aja tumbuh tunasnya ini. Jadi harus rajin dibuangin dan kita fokuskan ke atas untuk batang sekundernya. Nanti kalau batang sekunder ini udah kelihatan besar dan subur, dengan sendirinya batang bawah yang primer ini membesar juga seperti ini. Ini masih muda batangnya. Ini walaupun subur, cuman karena ini kan nanti kita buat berapa cabang, misalkan 4, kalau yang bawahnya ada tumbuh tetap harus dibuang. Ini seperti ini udah berkali-kali saya potes tapi tetap tumbuh juga. Jadi memang harus telaten ini dicari kalau ada yang tumbuh. Nah, ini bonusnya kemarin bahwa buahnya udah mulai membesar. Ini rata-rata saya buat batang sekundernya 4 batang. Dan media itu harus diperhatikan, jangan terlalu lembab, karena anggur ini tidak suka di tempat yang lembab. Terus daun di batang primer ini kapan dibuang? Kalau dari Cornea Grape ini dia dibuang setelah memang benar-benar sudah tidak produktif seperti ini. Kita buang selama dia masih bagus, jadi tidak perlu dibuang. Ini bonus-bonusnya, bunganya
dari pembentukan sekunder. Ini normal, hampir rata. Ini penanaman sekitar 3 bulan lebih. Dan ini satu baris ini penanamannya bareng, cuman dulu ada yang stagnan, ada satu batang yang stagnan, bisa kita lihat. Ini pertumbuhannya sekarang udah mulai normal, walaupun belum sepanjang yang normal, tapi minimal sudah bisa kembali mengikuti pertumbuhannya. Nih udah kelihatan membawa bunga. Rata-rata pembentukan sekunder di sini membawa bunga. Oke. Selain itu kita lihat ini hasil grafting di indukan beberapa hari yang lalu. Kita lihat nih jadi apa tidak. Nah ini jadi. Oke, jadi kesimpulannya dari beberapa pertanyaan dari saudara-saudara viewer dari Kurnia Crab, jadi jangan ragu untuk memangkas. Jadi jangan sayang, ini bisa dilihat primernya ini bersih semua, tidak ada tunas-tunas. Jadi jangan dibiarkan ada beberapa primer itu harus satu yang tumbuh, nah yang lainnya harus dibuang. Nah, jadi dari beberapa batang tolong dipilih batang ini yang paling vigor atau yang paling bagus, yang lainnya dibuang, fokus hanya satu batang. Nah setelah jadi satu, nanti kita lihat pertumbuhannya. Kalau memang pertumbuhannya bagus, nanti kalau mau pembentukan tinggal disesuaikan jenis yang mau kita pakai, atau sistem tralis atau para-para. Kalau sistem tralis usahakan pemangkasannya di usia batang yang udah tua. Jadi nanti pertumbuhannya biar bagus. Jadi selain itu juga pesan saya, jangan terlalu banyak pupuk kandang atau kompos dahulu sebelum anggur ini usianya di atas 2 bulan. Bahkan di tempat saya ini tidak pernah memakai pupuk kandang. Kalaupun ada sebenarnya lebih bagus, cuman jangan di usia kecil, karena pupuk kandang ini biasanya tetap berdampak dengan jamur. Terus selain itu juga pemupukan itu harus rutin. Rutin dalam arti seminggu harus dilakukan sekali pemupukan biar pertumbuhannya stabil. Seperti ini. Ini belum rencana pembuahan, cuman udah ada beberapa bunga, ada buah kecil. Jadi memang saya biarkan sebagai penyemangat untuk nanam anggur. Nanti kalau udah nanam anggur berbulan-bulan kok enggak buah, biasanya diketawain tetangga ini. Ini dari pembentukan, ini udah mulai pembentukan tersier. Batangnya pun lumayan besar nih, hampir sejempal, padahal ini masih muda.
cuman ada yang stagnan juga tuh, masih kecil. Jadi walaupun bibitnya asalnya sama, perawatan sama, hasilnya tidak pasti sama. Karena apa? Kandungan nutrisi di dalam tanah kita nggak ada tahu. Karena di sini kita tidak pernah ngetes ataupun cek tanah. Mungkin kalau yang ada alatnya bisa dicek. Bahkan ini belum dilakukan pembentukan batang karena ini masih muda. Jadi begini, nah, lihat ini daun-daun yang udah tidak produktif kita gunting, kita basmi, sulur-sulur juga. Dan adapun tunas yang tumbuh harus kita buang karena kita fokus untuk pembentukan batang primer ini supaya cepat besar. Nah, nanti setelah bud yang berada di para-para, nanti kita pangkasnya di posisi tinggi para-para ini. Kita tunggu budnya ini bagus, baru kita pangkas. Insya Allah begitu kita pangkas akan membawa bunga. Jadi itu untuk pemupukan mungkin kalau sementara ini di tempat saya hanya memakai Mutiara Grower pun udah bisa berbuah. Mungkin coba di tempat viewer ini coba bisa memakai pupuk monokalium fosfat ataupun KNO3 biar bisa merangsang untuk pembuahan. Pupuknya seperti apa bisa cek di googling di internet, banyak di situ, di online juga banyak yang jual. Oke, mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kita sama-sama belajar, tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting kita tekuni, kita pelajari di daerah masing-masing. Karena ketersediaan unsur hara di setiap daerah nggak ada yang sama. Bahkan ketersediaan pupuk kita juga beli juga di setiap daerah nggak sama. Jadi terus saja mencoba, dicoba terus apa kurangnya dari pemupukan ataupun perawatannya, karena disesuaikan dengan kondisi tanah. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk viewer baru jangan lupa subscribe, share, and comment. Dan jangan lupa tetap semangat menganggurkan Indonesia. Salam pengangguran dari Tubaba.